Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Aisyah, alhamdulillah nggak terasa ya, udah setengah setengah surat gitu. Sekalipun ya memang belum sampai setengah banget lah. Kalau kita lihat surat Maryam itu kan sampai ayat ke-98. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan pada kita. Mudah-mudahan jika diperkenankan nanti sebelum Ramadan kita udah khatam surat Maryam ini eh, bisa menjadi nilai tersendiri lah bagi diri kita bahwa kalau toh kita memiliki hafalan surat Maryam, minimal kita tahu bahwa apa yang kita baca itu sudah pernah kita tadabburi di situ. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali kisah Maryam. Ini kita akan membahas sekitar mudah-mudahan sampai ayat yang ke-40 karena nanti di ayat yang ke-41 akan lebih masuk lagi atau masuk ke dalam cerita lain yaitu tentang Nabi Ibrahim. Jadi ketika di awal kita sudah membahas tentang kisah Zakaria dan Yahya, lalu di ayat selanjutnya kita membahas mengenai kisah Maryam. Nanti di ayat yang ke-40, 41 nanti insya Allah kita akan masuk ke surat atau membahas tentang kisah Nabi Ibrahim itu seperti apa nanti insya Allah. Baik, kemudian rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan dibuka mushafnya. Kita coba mengkaji apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-37. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah tidak pantas untuk memiliki anak dan bantahan Isa alaihissalam kepada orang-orang yang hendak sekaligus juga akan mengkultuskan dia dan menganggapnya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Nabi Isa memberikan argumentasi yang sangat kuat, argumentasi yang sangat logis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk memiliki anak. Karena sebagaimana disebutkan yang kemarin kita sama-sama pelajari bahwa sesuatu yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala itu harus juga sempurna. Kalau misalkan sesuatu yang melekat pada Allah itu tidak sempurna, ya, maka dia sudah lepas dari Allah di situ. Maka dia itu adalah makhluk, bukan khalik lagi. Tapi kalau dia itu sempurna, maka akan jadi masalah. Kenapa? Karena akan ada dua yang sempurna. Sedangkan Tuhan itu hanyalah satu di situ sebagaimana firman Allah, qul huwallahu ahad. Maka dari sudut pandang logika maupun dari sudut pandang manapun juga disebutkan bahwa tidak mungkinlah ya Tuhan itu dua. Apalagi sangat keji sekali ketika mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Maka Nabi Isa memberikan bantahan terhadap hal itu. Apa akibatnya? Apa akibat dari bantahan tadi? Dan bagaimana keadaan orang-orang yang hendak ya atau orang yang mendengarkan tentang argumentasi Nabi Isa tadi? Maka fakhtalafal ahzab, golongan-golongan di antara mereka itu berselisih. Ya min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin adim. Maka celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Baik. Nabi Isa memberikan argumentasi yang sangat besar dan yang sangat tajam di situ. Dan melihat argumentasi Nabi Isa tadi, maka golongan-golongan di antara mereka, yaitu di antara Yahudi dan Nasrani itu, mereka berpecah belah. Mereka tidak satu suara di sana. Ya, bagi orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa, ya karena memang mereka sangat sekali memegang ajaran Nabi Musa dan mengingkari Nabi setelahnya itu adalah Nabi Isa. Sedangkan orang Kristen, ya orang-orang Kristen yang akhirnya atau orang-orang Nasrani tadi justru mengkultuskan Nabi Isa sampai mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah dan dijadikanlah sebagai Tuhan di situ. Maka
berselisihlah mereka, di antara mereka sendiri pun juga berselisih. Dan coba kita perhatikan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ahzab. Ahzab itu bukan bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada bentuk tunggal, ada ganda, ada jamak. Tunggal itu satu, ganda itu dua, jamak itu ya minimal tiga dan lebih gitu. Dalam bahasa Arab pun juga ada. Dalam bahasa Arab itu tunggal disebut sebagai mufrad, lalu ganda disebut sebagai mutsanna, dan jamak ya disebut sebagai jamak juga. Nah, padahal golongan yang sedang dituju, maksudnya golongan yang sedang dibahas itu adalah perselisihan antara orang Yahudi dan orang Nasrani, kan gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi ahzab, yang dimana ahzab ini adalah bentuk jamak. Jamak itu menurut ahli bahasa dan ahli usul fikih pun juga menyebutkan bahwa yang disebut jamak itu minimal itu 3. Maka otomatis saat Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah atau menjelaskan bahwa dua golongan itu dianggap banyak, tanda bahwa di internal golongan mereka pun sebetulnya tidak satu suara di situ. Sebagaimana yang saya sebutkan di pertemuan kemarin itu, ya dalam riset yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti di Oxford University, dia menyebutkan bahwa ada 9 madhab yang dalam menganggap Yesus itu sebagai apa? Ada yang mengatakan sebagai Tuhan, ada yang mengatakan sebagai manusia, ada yang mengatakan dia Tuhan dan manusia, ada yang mengatakan dia bukan manusia juga bukan Tuhan, bermacam-macam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi ahzab yang minimal 3 atau lebih, padahal golongan yang dituju itu 2, untuk menunjukkan bahwa dalam internal mereka pun sebenarnya juga tidak satu suara. Artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa konsep keagamaan atau konsep apapun, atau kalau kita tidak memiliki satu pandangan yang utuh, tidak memiliki satu pandangan yang sangat strategis, itu sebetulnya kita tidak akan menjadi tadi kelompok yang bisa bersatu di sana. Maka otomatis dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan dalam konteks suami istri, ya, dalam konteks keluarga, dalam konteks pekerjaan, otomatis kita harus memiliki ya satu kaidah besar dan memiliki satu tujuan yang sama. Dengan satu tujuan yang sama, lalu dengan metode-metode yang benar dalam memberikan solusi-solusi bisnis kita misalkan, atau memberikan solusi ke dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga. Saat kita memiliki tujuan yang benar, dan kita menggunakan cara-cara yang memang sudah terukur berdasarkan riset yang baik, maka insya Allah tidak akan ada yang berpecah belah di sana. Artinya, kalau toh antara orang-orang Yahudi dan Nasrani ini akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan di internal mereka itu sendiri, bahwa ajaran yang mereka pegang itu pada dasarnya tidaklah satu. Terlebih perbedaannya itu adalah terhadap hal-hal yang sangat fundamental berkaitan dengan ketuhanan. Kita sebagai seorang Muslim, teman-teman ya, kita sebagai seorang Muslim, perbedaan itu hanya berada di dalam ranah-ranah furu. Kita sepakat siapapun apapun madhabnya, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hanafi, mau madhab Hambali atau madhab Maliki, empat-empatnya sepakat bahwa Tuhannya itu adalah Allah dan Rasulnya itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang berbeda di situ. Ada satu yang berbeda, udah langsung dikeluarkan dari ajaran Islam, kan gitu. Artinya perbedaannya itu hanya berdasarkan kepada hal-hal yang sifatnya itu masih merupakan bagian furu di situ, bukan termasuk usul. Hal-hal yang paling fundamental kita tidak berselisih di sana. Sedangkan mereka, ya, jangankan yang furu atau jangankan yang urusan yang sangat mendetil, yang sangat kecil, teknis banget gitu kan, urusan yang sangat mendasar, yang sangat fundamental tentang konsep ketuhanan pun juga mereka tidak satu suara. Nah, ini menunjukkan tadi bahwa suatu ajaran bisa dilihat benar atau salahnya itu adalah ketika melihat daripada konsep utamanya. Kalau ternyata konsep utamanya itu pasti dan benar, insya Allah tidak akan terjadi namanya perpecahan di sana. Fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin adzim. Celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung.
Ya, masyhad itu memang artinya waktu menyaksikan, tapi juga para ulama menyebutkan di tempat persaksian tadi, di orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan tempat dia menyaksikan hari yang sangat agung, itu mereka semua celaka. Ya, di waktu dan tempat yang sama, ya dipersilahkan untuk celaka di situ. Makanya jaga keimanan teman-teman ya. Ini dekat lagi Ramadan ya Allah, ini bentar lagi kita akan mendapatkan yang disebutkan para ulama. Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memanen. Mulai sekarang lah ya, kita coba untuk menanam tanaman amal kita di situ. Lalu melihat apa yang mereka lakukan, melihat respon setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizatnya kepada atau memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, yang dimana beliau pada saat masih kecil memberikan persaksian bahwa ibunya itu bukanlah pezina, bahwa kalau toh nanti ada yang menganggap bahwa dirinya itu adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala, Isa bantah di situ. Tapi ya tadi, setelah semua hujah, semua dalil-dalil, semua argumentasi-argumentasi sudah dijelaskan kepada mereka, mereka masih berselisih di situ. Ya, mereka masih berselisih. Artinya masih ada tetap yang kekeh dengan pendapatnya bahwa ya Isa itu adalah anak Allah gitu kan, masih kekeh bahwasanya Maryam itu ya pezina dan lain sebagainya di sana. Itu masih ada yang kekeh di sana. Kalau toh kita lihat ya, kalau misalkan ada orang yang sudah jelas-jelas dia itu salah dan masih ngeyel terhadap kesalahannya, kita kan heran. Nah, ini keheranannya disebutkan di ayat yang ke-38. Asmi' bihim wa absir. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka ya. Yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami. Maksudnya di akhirat di situ. Artinya di sini para ulama menyebutkan bahwa maksudnya itu adalah sampai ya mengherankan banget itu loh. Ya mengherankan, tajam banget ya penglihatan mereka sama pendengaran mereka gitu kan pada hari mereka itu di akhirat di sana. Kan mengherankan gitu. Lakinadh zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang yang zalim pada hari ini, yaitu di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Coba perhatikan teman-teman ya. Dalam kalimat yauma ya'tunana, yaitu hari mereka datang kepada kami. Ya, hari mereka datang kepada kami. Ini menarik. Allah menarasikan untuk orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka tadi. Ketika mereka di akhirat itu mereka akan mendatangi kami, yaitu akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan seakan-akan bahwa mereka itu sebetulnya tamu yang tak diundang gitu. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita ya sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW sebagai nabi kita di sana, ya kita tidak menafikan nabi-nabi yang lain, kita tetap beriman kepada Nabi Isa, kita tetap beriman kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka keberadaan kita itu justru ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita bukan menuju Allah, tapi memang Allah yang undang kita, kan gitu. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dikasih, dalam riwayat itu disebutkan 4 kali dikasih pilihan, mau hidup abadi atau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Empat-empatnya Rasulullah mengatakan bahwa aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya keberadaan kita betul-betul ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini teman-teman. Kalau toh kita masih berada di dalam jalan yang benar, dalam arti kita ibadahnya bagus di situ, kita masih dalam keimanan yang luar biasa di sana, Allah Subhanahu wa taala menunggu kita. Tapi Allah menarasikan kepada yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ini bahwa mereka itu sebetulnya itu sangat tidak diharapkan di situ. Ya, mereka itu sangat tidak diharapkan. Sehingga artinya mereka itu harus mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutkan ya, bahwa silahkan cari satu ayat dari surat manapun yang Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang
kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari ayat itu. Silahkan cari satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu memanggil orang-orang kafir atau memanggil orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa Allah pernah memanggil orang-orang yang tidak beriman tadi. Ustaz, kan ada kuliah ayyuhal kafirun, Ustaz. Kuliah ayyuhal kafirun itu kan bukan Allah memanggil orang-orang kafir, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memanggil orang kafir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Para ulama menyebutkan, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil orang-orang yang tidak beriman, tidak pernah memanggil orang-orang kafir tadi, bahwa mereka itu pada dasarnya mati itu. Mereka tidak dianggap sebetulnya. Keberadaan mereka itu ya sudah untuk untuk meramaikan dunia saja di situ. Tapi berapa banyak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, coba gimana senengnya kita. Ya. Kalau toh misalkan kita itu dipanggil sama orang tua kita, ya wahai anakku, itu kan beda kan kalau misalkan orang tua kita manggil nama hey Izudin gitu kan. Ya. Misalkan orang tua saya ketika manggil saya Izudin kesini, sama anakku kesini, itu kan beda rasanya gitu. Ya, rasanya itu beda banget di situ. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ya Allah, itu betapa bahagianya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai hambanya di situ. Artinya memang kita tuh betul-betul diharap oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memang bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bekal yang paling besar dalam di dunia ini, yaitu keimanan, adalah sebagai tiket tadi agar kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin di situ. Baik. Lakin zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Itu orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Allah menggunakan narasi bahwa mereka itu zalim untuk menunjukkan bahwa kekufuran, ya, kesyirikan itu merupakan bagian daripada kezaliman juga. Zalim itu kan kalau kita melihat dari definisi, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu adalah makna zalim. Artinya misalkan dalam urusan keimanan kita itu kan letaknya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat disandarkan kepada yang lain, ini berarti ada kezaliman di situ. Saat memposisikan Nabi Isa itu sebagai seorang nabi, bukan sebagai anaknya Allah, lalu dia mengatakan bahwasanya status Isa itu sebagai anaknya Allah, itu ada kezaliman di situ. Makanya apapun yang mereka lakukan di sana, ya, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan bahwa Maryam yang aslinya suci mereka katakan sebagai orang yang pernah berzina di sana, itu juga adalah kezaliman. Apalagi Allah menyebutkan dhalalim mubin di situ. Itu mereka berada kesesatan yang sangat nyata. Ya, kesesatan yang sangat nyata. Bahkan kalau kita menarasikan dalam bahasa Arab itu, mubin itu bukan sekedar nyata saja di situ. Nyata dan mampu untuk menyatakan kepada orang lain. Jadi secara zatnya, kesesatannya itu memang sudah mengakar sekali. Tapi terkadang kan gitu, ada orang yang mungkin kesesatan itu sangat mengakar, tapi kesesatan itu hanya untuk dirinya, tapi tidak mempengaruhi orang lain, kan gitu. Ada orang yang sangat piawai sekali lah dalam mengurus agar dia tidak terlihat terlalu tersesat lah di sana. Karena mungkin dia masih dirasa dengan ada rasa sungkan dalam dirinya untuk menyampaikan kesesatannya. Tapi ada orang yang memang secara pribadinya itu sesat dan menyesatkan di situ. Jadi kejelasannya itu bukan kejelasan dalam dirinya saja bahwa dia itu bermasalah, tapi jelas juga dalam memberikan inspirasi kesesatan kepada orang lain gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti di situ. Di ayat yang ke-39, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan ketika segala perkara telah diputus.
Wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Baik. Ini menarik ya. Jadi narasi ini wa anzirhum, berilah mereka peringatan. Ini memang para ulama berbeda pendapat. Siapa maksud mereka ini? Mereka itu maksudnya perintah ini untuk Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya atau disampaikan kepada ya tadi orang-orang yang hidup pada masa Nabi Isa tadi. Ya tapi ala kulli hal dalam ilmu tafsir itu pada dasarnya perintah itu sekalipun ditujukan untuk nabi tertentu atau ditujukan kepada konteks tertentu, tapi maknanya adalah untuk secara global kepada manusia. Kita pun juga kena bahwa wa anzirhum yaumal hasrati, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Baik, al-hasrah itu artinya adalah sebuah penyesalan. Dalam bahasa Arab, al-hasrah itu penyesalan yang tidak bisa diulang lagi. Maksudnya gini, terkadang kita itu kan menyesal karena nilai kita jelek. Ya, sebagai seorang pelajar misalkan, ya dia di semester pertama nilai dia jelek. Oh, dia nyesel, waduh kenapa aku nggak belajar di situ. Tapi dia masih memiliki kesempatan untuk apa? Untuk agar di semester 2 dia bisa lebih giat lagi. Saat gagal lagi, dia mampu untuk di semester 3. Nama seperti seseorang misalkan dia mencoba untuk merintis dalam dunia bisnis, ya jualan kebab lah, jualan takoyaki, jualan tteokbokki dan lain sebagainya. Dia bisa merintis bisnis-bisnis tadi. Dan mungkin dalam percobaan pertama dia rugi di sana. Dia rugi, ya. Strategi marketing yang kurang begitu tepat di situ, atau mungkin komposisi dan rasanya itu masih kurang sehingga masyarakat kurang begitu nyaman dan kurang begitu menikmati dengan hidangan dia. Ya. Akhirnya ya tadi mungkin bisnisnya gagal di sana. Tapi apakah lantas ketika bisnis itu gagal tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi? Tidak ada kesempatan untuk memulai lagi? Kan enggak juga. Masih ada kesempatan di situ. Jadi maka orang yang melakukan penyesalan, waduh saya salah ya karena strategi bisnis saya keliru di situ. Saya salah ya karena saya kurang belajar di sana. Penyesalan itu masih memiliki alternatif selanjutnya, kita masih bisa memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah disebut sebagai hasroh, yaumal hasroti, hari penyesalan. Al-hasroh itu artinya penyesalan yang betul-betul menyesal tidak pernah bisa terulang lagi. Nggak ada alternatif lain. Maka di berbagai macam ayat disebutkan bahwa udah nggak ada gunanya kalau udah sampai di akhirat. Nggak ada gunanya mau ngasih pembelaan apapun, udah semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau status kita sudah terdakwa di akhirat, ya udah tertutup semuanya. Tinggal bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan apakah Allah akan menjadikan kita sebagai ahlul jannah atau Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah menjadikan kita sebagai ahlun nar. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita teman-temannya. Ya Allah, coba nanti diingat-ingat di situ ya, sekali-kali nggak apa-apa lah, kita nggak hanya sekedar kajian saja tapi juga melihat ya partisipannya itu siapa aja. Ya kita lihat di situ ada ya Ustazah Aisyah, ada Mbak Kiki, ada Mbak Junior, ada Mbak Faika, lalu ada Mbak Wida, ada Bu Leti, ya ada Bu Nining, Bu Rose, dan seterusnya. Coba kita lihatlah ya partisipan-partisipan yang ada di kajian kesayangan ini. Ingat-ingatlah ya nama-nama kita yang ada di situ. Karena kita nggak tahu ya, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita masuk ke dalam surganya gitu. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi coba ingat ya, ini semua saudara-saudara kita semua teman-teman. Ya. Ana uhibbukunna fillah, ya. Saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Tolong ingat saya kalau toh nanti di akhirat saya antuna semua nggak kelihatan saya di situ, tolong saya nanti. Insya Allah kita akan saling tolong menolong ya teman-teman. Bismillah. Baik. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Baik. Artinya bahwa orang tidak beriman itu kemungkinan ada dua. Yang pertama itu adalah kemungkinan karena dia lalai, kemungkinan itu karena dia memang sadar kalau dia itu tidak mau beriman. Ya, antara dua kemungkinan tadi. Makanya Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa manusia itu dibagi menjadi 4. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seorang yang dia tahu, dia memiliki potensi, dia tahu akan kebenaran tadi. Wa yadri annahu yadri, dan dia sadar kalau dia itu adalah orang yang tahu.
fahuwa alimun, maka dia adalah seorang alim, maka ikutilah, fattabi'hu. Ya, dia seorang yang tahu, dia punya potensi, dia tahu akan sebuah kebenaran, dan dia ya tadi, dia sadar bahwa dia itu memiliki kebenaran, dia mengetahui kebenaran, maka dia adalah seorang alim, maka ikutilah dia. Yang kedua ada rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Jadi orang yang dia itu tahu, dia punya potensi, ya, dia mengetahui kebenaran, wala yadri annahu yadri, tapi dia nggak sadar kalau ternyata dia itu memiliki potensi tadi. Fahuwa ghafilun, maka dia itu adalah orang yang lalai. Dia mungkin tahu akan kebenaran, tapi lalai di situ. Ya karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, ya karena ada hal-hal yang tidak nyampe di dia, atau misalkan karena terlalu banyak circle yang toksik yang mengakibatkan dia tuh kalau misalkan saya keluar dari circle ini kayaknya nggak sulit deh gitu loh, kayaknya Emma sayang banget gitu kan. Ya biasalah kalau misalkan orang itu sudah biasa kumpul sama suatu circle dan sudah merasa nyaman, ya ketika dia mau keluar untuk kebenaran itu biasanya kadang merasa berat sekali begitu. Maka dia adalah fahuwa ghafilun, dia adalah orang yang lalai, fadzakirhu, maka ingatkanlah dia. Ya jangan, ya jadi harus diingatkan di situ. Lalu ada yang ketiga itu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu, dia nggak memiliki potensi, tapi dia sadar kalau dia itu adalah orang yang nggak tahu dan tidak memiliki potensi. Fahuwa talibun, maka dia adalah seorang pelajar. Ya, kita semua sih, saya juga termasuk di situ. Kita mungkin tidak tahu, tidak mengetahui banyak hal, tapi kita sadar, oh Allah, aku ini banyak nggak tahunya loh ya Allah. Ya, maka ya kita semua ini adalah talib di situ. Kita adalah belajar. Fa'alimhu, maka ajarkanlah dia. Nah, kita sama-sama belajar di situ. Tapi yang lebih parah yang keempat itu ya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Udah nggak tahu gitu kan ya. Nggak punya potensi, nggak sadar lagi kalau dia itu nggak tahu dan nggak punya potensi. Ngeyel apalagi. Nah, itu fahuwa jahilun, maka dia itu adalah orang yang, mohon maaf, orang yang bodoh. Ya, fatruku, tinggalkanlah. Jadi otomatis kalau kita mendapati dua orang artinya yang tidak beriman itu kaitannya pasti antara yang dua. Antara dia itu nggak sadar ya atau punya kepentingan, maka dia harus diingatkan bahwa pemahamanmu itu keliru gitu ya. Pemahamanmu keliru, ya yang benar itu adalah bagaimana ajaran yang seperti ini, maka perlu diingatkan di sana. Tapi ada orang yang ngeyel. Nah, kalau udah yang ngeyel di situ udah ya tinggalkan saja kalau kita memang tidak mau mengorbankan emosi kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup kisah Maryam ini dengan suatu pernyataan yang sangat indah di ayat yang ke-40, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi beserta semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Baik. Ini menarik. Allah seakan-akan menarasikan bahwa dirinya itu adalah yang akan mewarisi bumi. Padahal bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bumi itu adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan bumi kok Allah yang mewarisi gitu kan. Artinya Allah yang menerima warisan tadi. Ini menandakan bahwa yang pertama kita nggak memiliki apa-apa sebetulnya. Satu, kita nggak memiliki apa-apa. Artinya kehidupan kita yang ada di muka bumi ini sebetulnya ya sudah itu sebenarnya milik Allah. Ya konsep harta itu kan bahwa semua itu adalah ada harta Allah. Turunannya ada yang Allah berikan kepada kita, ada yang diberikan kepada orang lain. Saat kita berbuat zalim kepada harta kita, maka pada dasarnya kita sudah menzalimi diri kita dan menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi isi bumi ini tadi, tanda bahwa kepemilikan Allah ini sudah sangat sempurna dan paripurna di situ, teman-teman. Artinya manusia pun tidak mewarisi bumi ini sama sekali. Dia ketika sudah meninggal ya sudah selesai, habis di situ. Maka saat Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan fadilah atau memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Yang taat di bumi Allah kasih kebaikan juga, ya. Yang rajin sholatnya Allah di bumi dia rajin melaksanakan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada mereka di situ. Jadi
wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Tandanya, wah, kita pasti akan pulang. Kita pasti akan pulang. Cepat atau lambat kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin beranggapan bahwa rumah kita jauh itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat kita untuk pulang. Sebagaimana orang tua kita tahu kapan kita harus pulang. Dulu kita pada saat kecil kita dibatasi pulang itu nggak boleh lebih dari maghrib. Kalau udah maghrib harus balik di situ. Orang tua yang tahu kapan kita harus pulang, kapan kita harus menyelesaikan kehidupan ini, kapan rezeki kita habis di situ. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan hikmah di balik kematian kita, hikmah di balik berhentinya kehidupan kita itu apa? Wallahu taala alam. Tapi sekali lagi, kematian bagi seorang mukmin itu adalah khulwun, adalah manis. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin itu adalah momen-momen terbesar dalam kehidupan dia, pengalaman terbesar dalam kehidupan dia, karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan dirinya untuk bertemu dengan kita, teman-teman ya. Kita berharap agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala ridho untuk menemui kita? Kita hanya bisa berharap di situ, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagia dan bisa melihat hamba-hambanya seperti kita yang di sepertiga malam ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema baru berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-haram wa 'adzabil qabr. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.